Halo Sobat Edsen, salam pintar. Welcome back to edsen.id. I am Miss Kansa, your English tutor. Today we are going to discuss about SIMAK UI English Test. Are you ready? Bacaan ini adalah soalnya. Untuk bacaan ini, tipe soalnya yaitu mengisi titik-titik-titik. Untuk soal yang pertama, kita lihat dulu ya. Nah, ini dia soal yang pertama. Soal yang pertama adalah untuk mengisi titik-titik-titik di paragraf pertama, kalimat ketiga. Kalimatnya yaitu, in the United States, the term Hispanic and Latino or Latina for a woman, sometimes written as Latinx to be gender neutral, titik-titik-titik, in an attempt to loosely group immigrants and their descendants who hail from this part of the world. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat keseluruhan paragraf dan menemukan tenses atau grammar structure yang mana yang digunakan pada bacaan ini. Kita lihat di paragraf ini dulu, di kalimat pertama, Latin America, extending from the desert of northern Mexico to the icy wilds of Tierra del Fuego in Chile and Argentina, encompasses many diverse countries and people. Pada kalimat pertama ini, subjeknya adalah Latin Amerika, lalu kata kerjanya atau verbnya adalah encompasses, di mana ini adalah bentuk simple present. Lanjut di kalimat kedua, though most of these countries are largely Catholic and Spanish speaking, thanks to a shared history of colonization by Spain, they have at least as many differences as they do similarities with each other. Dari kalimat ini, subjeknya adalah most of these countries dan kata kerjanya atau verbnya adalah are. Jadi kalimat ini juga menunjukkan menggunakan tenses simple present. Nah, sebenarnya dari dua kalimat pertama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bacaan ini menggunakan simple present sebagai tensesnya. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kemungkinan besar jawabannya juga sama, yaitu tenses yang menggunakan simple present. Selanjutnya, kita lihat dulu pilihan yang ada. Pilihannya A, adopted, ini merupakan bentuk kata kerja kedua atau verb to yang merupakan tensesnya yaitu simple past. Lanjut ke pilihan B, are adopted merupakan bentuk be plus verb 3 atau past participle. Ini merupakan tenses passive voice dari simple present. Lanjut ke pilihan yang ketiga, pilihan C, have adopted, have plus verb 3 atau past participle. Ini merupakan bentuk dari tenses present perfect. Kita lanjut ke pilihan D, being adopted, bentuknya being plus verb 3 atau past participle. Ini lagi-lagi bentuk pasif. Tapi dari tenses continuous. Yang mana bisa merupakan simple continuous atau past continuous. Lanjut pilihan yang terakhir, pilihan E, have been adopted. Have bentuknya have plus been plus verb 3 atau past participle. Nah, ini merupakan bentuk pasif lagi, tapi dari present perfect. Nah, dari kelima pilihan ini, yang bentuknya simple present adalah pilihan B, are adopted. Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah are adopted. Kalau kita masukkan ke dalam kalimatnya, menjadi, in the United States, the term Hispanic and Latino or Latina for a woman
sometimes written as Latins to be gender neutral, are adopted in an attempt to loosely group immigrants and their descendants who hail from this part of the world. Nah, jadi maknanya juga sudah betul ya. Jadi, jawabannya untuk soal nomor pertama adalah B, are adopted. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, kita masih menggunakan bacaan yang sama. Jadi untuk soal nomor 2 ini, kita harus mengisi titik-titik-titik di paragraf kedua kalimat pertama. Kalimatnya adalah, in general, Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestors from Latin America and living in the US, bla bla bla, Brazilians. Nah, dari kalimat ini kita ketahui yang kosong itu adalah kata sebelum kata Brazilians. Nah, kuncinya adalah Brazilians ini kan merupakan kata bentuk noun atau kata benda. Nah, biasanya sebelum kata benda itu diikuti oleh verb atau oleh preposition. Kita lihat pilihan yang ada. Pilihan yang A, include, ini merupakan bentuknya verb 1, verb 1. Included merupakan bentuk kata kerja masa lampau yaitu verb 2, atau dia juga bisa menjadi bentuk adjektif atau kata sifat. Lalu yang ketiga, pilihan yang C, inclusive, ini merupakan adjektif, kata sifat. Lalu pilihan yang D, inclusion, ini merupakan noun atau kata benda. Dan including, pilihan yang E, ini merupakan verb ing. Bisa juga biasanya dibilang jiran atau bisa juga menjadi preposition. Nah, dari kelima pilihan ini, tadi Brazilian ini kan tadi kata benda ya, dan dia menjadi objek di sini. Jadi dia seharusnya diduluin atau kata sebelumnya adalah antara verb atau preposition. Nah, di pilihan yang ada ini, itu kan yang jadi verb itu ada pilihan A, include, lalu ada pilihan B, included, dan ada pilihan E, including preposition. Kita harus melihat lagi kalimatnya. Kalimatnya secara jika kita terjemahkan kurang lebih artinya adalah secara umum Latino ini dipahami sebagai kependekan dari kata Spanish, Latino, Americano, dan merujuk kepada orang-orang atau siapapun yang lahir dengan keturunan dari Latin Amerika dan tinggal di Amerika, bla bla bla, Brazilians. Nah, yang tepat untuk mengisi kata tersebut sebelum kata Brazilians adalah E, including. Kenapa? Nah, including ini di sini jadinya dia preposition dan dia menunjukkan bahwa Brazilians ini merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar. Jadi termasuk di sini, lebih tepatnya dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan Brazilians adalah pilihan yang E, including. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah the phrase shorthand for in paragraph 2 means. Nah, di paragraf kedua ini shorthand for ini ada di kalimat pertama. Kita baca kembali kalimat pertamanya. In general, Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestors from Latin America and living in the US, including Brazilians. Nah, yang ditanyakan di sini adalah shorthand ini artinya apa sih? Seperti itu. Jadi untuk menjawabnya, pertama kita bisa menebak dari kata shorthand for sendiri. Shorthand for itu kan ada kata short, yang mana kita tahu arti short ini adalah pendek. Dan akhirnya kita akan menebak mungkin shorthand for ini artinya kurang lebih adalah kependekan dari. Seperti itu. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari konteksnya, di mana di kalimat ini dijelaskan bahwa kata Latino itu bla 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 dari kata
Spanish word dari kata Spanyol, Latino, Americano. Latino, Americano. Nah, dari sini kan kita tahu ya dari kalimat yang bilang Latino itu dipahami sebagai kata Spanyol dari gitu kan. Nah, dari Latino ke Latino Americano kan tentu saja berarti ini ada yang dipotong gitu kan. Nah, jadi kita dapat memikirkan bahwa ini kemungkinan juga adalah kependekan atau singkatan seperti itu. Nah, kita lihat lagi pilihan yang diberikan. Jadi di pilihan A ini meaning of words ini artinya arti kata. Lalu yang B ini reference to expression artinya referensi ekspresi. Lalu pilihan C expression of nickname artinya ekspresi nama panggilan. Lalu pilihan D denotation of substance itu artinya denotasi dari substansi. Dan pilihan E simple way of expressing artinya cara mudah mengekspresikan. Nah, dari pilihan-pilihan ini, kan tadi kita sudah menggunakan konteks clues dan dari apa yang kita tahu mengenai shorthand for, itu kurang lebih adalah kependekan, maka di antara pilihan-pilihan yang disediakan, yang lebih tepat dan maknanya sama dengan kependekan dari atau shorthand for ini adalah simple way of expressing, yaitu pilihan yang E. Jadi, jika kita baca kalimatnya, secara umum, Latino itu dapat dipahami sebagai kependekan dari atau secara umum Latino dapat dipahami sebagai cara mudah untuk mengekspresikan bahasa Spanyol yang disebut Latino Americano. Jadi sekali lagi, jawaban untuk pertanyaan ini adalah E, simple way of expressing. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya dengan bacaan yang sama. Jadi soal berikutnya ini menanyakan isian titik-titik-titik di paragraf ketiga kalimat pertama. Kalimatnya adalah Hispanic is titik-titik-titik that includes people only from Spanish speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Nah, sebelum kita mengisi titik-titik ini, kita harus melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada. Nah, kalau secara sekilas kita lihat pilihan-pilihan ini, berarti kita harus menemukan noun phrase yang tepat. Apa itu noun phrase? Noun phrase ini adalah frasa kata benda, di mana biasanya ada satu atau lebih dari satu kata itu akan memodifikasi si kata benda yang utama ini. Oke. Kita lihat dulu pilihan yang pertama ya. Pilihan yang A, generally accepted as a narrow term. Oke, termnya ini menjadi kata bendanya. Jadi ini noun-nya ya. Dari pilihan ini sebenarnya bisa diterima. Karena sebelum noun itu, sebelum kata term itu ada kata komparatif yaitu narrower. Dan memang benar letaknya adalah sebelum dari kata benda itu. Jadi a narrower term itu kata noun phrase yang tepat. Jadi pilihan A berterima, kita kunci dulu, lalu kita lihat pilihan yang B. Accepted generally as a term narrower. Nah, ini salah ya, noun phrase-nya a term narrower. Jadi ini tidak berterima. Lalu pilihan yang C, generally as a narrower term accepted. Oke, a narrower term-nya sudah betul. Kita pegang lagi. Lalu pilihan yang D, a term generally narrower accepted. Nah, ini lagi-lagi salah karena narrower-nya, kata komparatifnya berada setelah kata bendanya term. Jadi ini tidak, pilihan D. Lalu kita lanjut ke pilihan pilihan E, accepted as a narrower term. Nah, betul ini, a narrower term. Tepat ya. Oke, jadi kita punya
kita sudah mengeliminasi 2 pilihan, tersisa 3 pilihan. Nah, selanjutnya adalah selain noun phrase, kita juga harus tahu kalau kalimat pertama paragraf ketiga ini masih kehilangan kata kerjanya, masih missing verb. Nah, di sini ada kata is yang menjadi helping verb. Nah, setelah ini kita harus mengetahui nih urutan yang benar itu generally accepted atau accepted generally. Nah, biasanya adverb itu, adverb seperti adverb yang ada belakangnya li ini biasanya diletakkan sebelum verbnya, sebelum kata kerjanya. Nah, dari pilihan yang tersisa 3 tadi nih, pilihan A, C, dan E, kita lihat yang urutannya benar, harusnya generally accepted itu adalah pilihan yang A. Kalau yang B itu accepted generally ini salah ya. Lalu pilihan C, malah generally dan accepted-nya ini terpisah sangat jauh, jadi tidak bisa diterima, jadi salah juga. Lalu pilihan D juga sama, terpisah, jadi salah. Lalu pilihan yang C juga malah terbalik, accepted generally. Jadi pilihan yang E salah dan sisanya jadi adalah pilihan A yang benar. Jadi jika kita masukkan ke dalam kalimatnya pun itu akan masuk akal. Hispanic is generally accepted as a narrower term that includes people only from Spanish-speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Oke, jadi dilihat lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu noun phrase-nya seperti apa urutannya. Lalu yang missing verb juga adverb-nya diletakkan setelah atau sebelum verb, dan yang benar adalah sebelum verb. Jadi adverb dulu baru kata kerja. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah A. Generally accepted as a narrower term. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, masih dengan bacaan yang sama. Soal berikutnya ini menanyakan mengenai isi titik-titik di paragraf ketiga kalimat terakhir. Kalimatnya adalah, however, this is also an imperfect categorization, as there are many indigenous peoples from Spanish-speaking countries who do not Spanish culture and do not speak the dominant language. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih, namun ini juga merupakan kategorisasi yang tidak sempurna karena masih banyak juga orang-orang asli dari negara berbahasa Spanyol yang tidak budaya Spanyol dan tidak berbicara bahasa yang dominan. Nah, untuk mengetahui apa isi dari nomor 4 ini, kita harus lihat dan kita periksa pilihan-pilihan yang diberikan. Yang A, group in, ini artinya masuk atau masuk ke dalam kelompok. Lalu label S, dilabeli sebagai lalu classify as, diklasifikasikan, lalu identify with, ini diidentifikasikan, lalu categorize in, ini dikategorikan. Dikategorikan. Kategori. Nah, jadi dari pilihan-pilihan ini kita harus memastikan mana yang cocok untuk diletakkan di kalimat terakhir ini. Nah, kita bisa menggunakan sebenarnya cara substitusi, yaitu kita masukkan pilihan-pilihan ini ke dalam kalimat tersebut. Tapi jika kita lihat dari konteksnya juga, kita bisa mengetahui bahwa ini membicarakan mengenai ada orang-orang asli yang dari negara
berbahasa Spanyol itu apakah tidak kelompok ke bahasa ke budaya Spanyol atau tidak, yang tidak dilabel atau yang tidak diklasifikasikan atau yang tidak diidentifikasikan atau yang tidak dikategorikan. Dari pilihan-pilihan yang ada, yang lebih tepat adalah identify with. Jadi orang-orang asli ini yang dari negara berbahasa Spanyol ini yang tidak mengidentifikasikan dirinya dengan budaya Spanyol. Nah, untuk itu yang lebih tepatnya tadi adalah pilihan yang D, identify with. Oke, kita sampai di nomor terakhir. Pertanyaannya adalah sentence to simplify matters. The 2010 US Census listed both terms together and specifically mentioned the Spanish-speaking territories of the Caribbean, but vaguely excluded non-Spanish speaking countries is best put in. Nah, jadi untuk soal yang ini kita harus tahu untuk kalimatnya ini kita bisa taruh atau kita letakkan di mana ya. Nah, kuncinya sebenarnya gampang banget. Ini tuh ada di kalimat sambungnya. Kata sambungnya. Kata sambungnya adalah to simplify matters. To simplify matters ini artinya adalah untuk memudahkan hal tersebut. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini biasanya to simplify matters ini menunjukkan bahwa kalimat berikutnya atau frasa berikutnya itu merupakan kesimpulan. Jadi to simplify matters itu masuk ke dalam frasa yang bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah kesimpulan. Nah, kita kalau sudah tahu begini, kita biasanya tahu ya kalau ini udah kesimpulan biasanya ditaruh di mana sih? Udah pasti di akhir dong. Jadi di akhir yang mana? Lebih tepatnya adalah di akhir paragraf ketiga, karena ini sudah menyimpulkan keseluruhan dari bacaan. Oleh karena itu, lebih tepatnya pilihan untuk jawaban yang benar ini adalah pilihan yang B, the end of paragraph 3. Karena kalimat ini merupakan kalimat kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan isi bacaan. Okay, that's all for today's discussion. I hope it can be understood and I'll see you on the next video. Salam pintar! Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!